Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya yes. Luar biasa. Tetap semangat, oke? Ibu nanya lagi ya. Selamat pagi anak-anak ibu. Yes. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu yang telah hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu minta untuk yang pertama kali datang untuk membawakan doa kepada Putri. Silakan. Ibu. Silakan. Berdoa untuk saya masing-masing. Ini mulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk hari ini kira-kira siapa nih teman-teman yang belum hadir atau tidak hadir? Laila, Bu. Laila, Bu. Oke, Laila ya. Kenapa Laila tidak hadir? Tidak tahu, Ibu. Tidak ada kabar? Iya. Oke, nggak masalah ya. Berkurangnya teman kita hari ini yang tidak hadir berarti kita tidak semangat untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dan sabang sampai Merauke. Ibu ajak anak-anak ibu untuk maju dulu. Dari Sabang sampai Merauke bergerak pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjuk tanah airku, Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, gua akan sampaikan nilai kesepakatan kelas kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah tepat waktu. Tadi kita telah melihat juga bahwa anak-anak ibu datang tepat waktu, tetapi ada yang lebih tepat waktu lagi, yaitu Putri. Selanjutnya kita ada kesepakatan kelas yaitu menjaga kebersihan kelas melalui jadwal piket. Nah, kira-kira tadi semua piket nggak? Atau ada yang tidak melaksanakan piketnya dengan baik? Piket itu. Selanjutnya ada menghargai guru dan teman dengan sopan. Jadi selama ibu melakukan pembelajaran dan teman-teman yang nanti akan melakukan presentasi, ibu harap anak-anak ibu dapat bersikap menghargai dan juga sopan, serta dapat menyelesaikan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menonton video dan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 nilai sosial dalam tradisi Pati Galur dengan tempat. Selanjutnya ada melalui diskusi kelompok dan tanya jawab kelas, peserta didik dapat menjelaskan peran gotong royong dalam tradisi Pati Galur dengan bahasa sendiri secara lisan. Dan yang ketiga ada melalui kegiatan pembuatan proyek miniatur, peserta didik dapat membuat miniatur perahu galur serta berkelompok dengan memperhatikan kerjasama yang baik menggunakan bahan sederhana. Dan yang terakhir adalah melalui refleksi tertulis, peserta didik dapat menghubungkan nilai kebersamaan dan Pati Galur dengan kehidupan sehari-hari dengan memberikan minimal 2 contoh konkretnya. Oke, baik, langsung saja ibu akan menampilkan video Pati Galur yang akan anak-anak ibu perhatikan. Disimak ya. Ibu. These guys are crazy. They're crazy. There must be so strong that goes so quick. And I want to try and do that.
Itu tadi cuplikan video mengenai Pak Jalur, dan Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Di sini ada 3 pertanyaan. Apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Orang yang ada yang jawab untuk Pak Jalur, ada yang mendayu ada pemimpinnya, ada pelatihnya juga. Nah, yang kedua, berapa orang yang mendayu kamu? 2. Dalam sehari aku, maksud Ibu, dalam satu hari kira-kira berapa? 20 begitu. Oke, 20. Ada yang berapa? Ada 15, 20, 60, 40, terus lagi 40. Mengapa mereka harus kompak dalam mendayungkannya? Biar jaga keseimbangannya. Biar cepat ada yang jawab menjaga keseimbangan, ada yang jawab biar cepat sampai ke finishnya. Apalagi? Biar ini Bu, biar tidak depannya tidak jatuh. Biar depannya tidak jatuh ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Panji Jalur tersebut. Nah, Panji Jalur adalah tradisi lomba mendayung perahu panjang khas Banten sendiri, Provinsi Riau. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun, lalu menjadi acara budaya tahunan yang mulia. Lomba Panji Jalur biasanya diadakan pada bulan Agustus bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini juga menjadi festival rakyat terbesar di Riau. Nah, satu perahu jalur biasanya diikuti oleh sekitar 40 sampai 60 orang pendayung. Mereka harus kompak agar perahu bisa melaju cepat dan seimbang di atas air tersebut. Selanjutnya, perahu jalur dibuat dari batang pohon besar dan berdasarkan tadi bahwa mereka memotong pohon besar untuk dijadikan sebagai perahu jalurnya. Nah, biasanya pohon kayu terap atau ranti yang mereka gunakan dalam membuatkan perahu jalur tersebut dengan panjang sekitar 25 sampai 40 meter. Ukurannya bisa mencapai panjang di sekolah. Mungkin anak-anak pernah lihat. Selanjutnya,
Dalam pembuatan perang Galuh, masyarakat bekerja dan bergotong royong. Semua warga desa ikut membantu tanpa pamrih, mulai dari mencari kayu hingga memilih serang rumah. Ketiga, penyanyi harus membantu Soko Irama mohon agar perahu melaju lurus dan cepat. Jika tidak kompak, perahu akan melambat atau berputar kanan. Nah, untuk materi ini ibu tunjuk 3 orang yang materinya. Lalu yang baca begini, cara sama Ampi. Yang pertama begini. Membuat satu perahu Galuh membutuhkan waktu 4 sampai 6 bulan karena prosesnya panjang mulai dari menanam kayu, menentukan dari perahu, membentuk badan perahu hingga menghias dan melompat ke tiang pasir. Selanjutnya, cara Kerjasama di sekolah ketika saat mengerjakan tugas kelompok, di kelas dan bermain dalam game. Namun mengerjakan ruangan sendiri bukan bentuk kerjasama. Beberapa ini mengajarkan kerjasama dan saling membantu agar keberhasilan ringan. Ada berkata tujuan dalam hidup sehari-hari kita berusaha menolong sesama teman dan bekerja sama. Oke, terima kasih atas ibu atau orang yang sangat mendengar. Selanjutnya, ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 ada Lia sampai Fajar. Kelompok 2 ada Pinti sampai Reni, dan kelompok 3 itu ada yang 5 orang, Afi dan Putri. Setiap kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD. Perwakilan saja. Boleh dipilih Kalau susah ini ya. Oke, boleh dipilih kelompoknya langsung. Ibu, anak-anak ibu udah tahu belum cara buat kartu? Sudah bu. Ada yang belum tahu? Belum. Yang saya belum nggak tahu. Oke, kalau yang belum boleh pilih ibu. Dan sebelum mengerjakan KPD-nya bisa dilihat juga ya kerjanya. Oke, pertama kertasnya terima 2. Boleh dipilih ya. Lalu dibagi lagi. Yang udah ngasih. Sudah? Belum oke. Oke, dan ini jika kalah teman. Untuk dari saya, teman-teman. Dan satu lagi, sudah. Dilipat ke lawan arah. Kita serlipat, tadi dilipat ke sini. Nah, setelah baru kita dilipat ke depan. Dan juga kita ke belakang. Lalu 4, lalu ini masukin ke dalam. Sudah ini. Lalu kok ini tidak ada. Benar aku. Sibuk aja. Ini lagi ada yang buat tapi kalau ini sudah. Lalu kita ini asik. Boleh juga begitu. Boleh yang lain juga lagi ada. Nah, tadi seperti ini. Ini dilipat tapi tidak sampai ke bawah. Begitu juga dengan sebaliknya. Ibu sekarang berapa? Sekarang tanggal 9. Sudah? Jadi tahu ini. Oke. Wow, magic. Kalau tidak ada, Tapi kok punya merah kayak itu ya? tidak ada sempurna ya kan? Oke. Ini kalau tidak ada lens. Kita kemarin ibu semua boleh. Ada pembahasan satu. Boleh kan? Ini nanti ada tuh. Cuma ada yang sudah ya. Nanti gambar orangnya suka ada sisa tempel ininya. Oke. Nah, sesuai dari versi tadi, nomor 1 tadi. Bukannya jelas, ini siapa? Sketsa orangnya. Ya, gambar tahu yang bisa. Terus gambar orangnya bisa kamu aja. Ini juga dikerjakan. Tidak perlu. Ya. Kalau yang nggak tahu bisa.
Iya. Dari ibu. Dapat dong, ambil sendiri semua. Untuk airnya agak sedikit ya, langsung dia kasih tamu ya. Oke, ibu. Kalian juga. Nih. Jangan lupa beli makan makanan di tadi kalau pas tadi ada kalau mana tahu kan di belakang rumah dia. Karena dia harus dipakai lagi karena kita ada harus ini mau sedikit. Ini contohnya kalau satu ini boleh. Apa? Ini nggak apa? Udah ya, nomor satu banyak beli Karena lagi kamu kan siap. Kan banyak sih. ya. Ini kalian ya. Ready, Bu? Sudah? Semua? Oke, untuk itu kelompok satu boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Boleh ke arah sana. Karena di ruangan depan juga. Langsung kalian. Halo semuanya. Jangan tidur ya semuanya. Halo semuanya teman-teman. Hai. Oke, kami dari kelompok 1. Nah, ini dia hasil pelaporan dulu kami. Lulusan. Oke, nah ini ada lembar kerja yang dikasih oleh ibu. Nah, ini yang pertama itu apa sih yang maksudnya? Ayo, pokoknya tradisi yang menjadi perlombaan. Nah, dari mana asal jalur dari daerah Konsing? Ya, apa manfaat jalur sebagai sebuah warga itu soliditas dan sebagai kebanggaan daerah Konsing? Nah, tentunya apa manfaat itu jalur bagi dinas muda? Bersehat juga sebagai pelestarian budaya. Nah, di sini ada berapa kami? Baik, terima kasih saja Pak akan tetap juga kepada kelompok satu. Dari apa yang kalian bisa ketahui? Dari penyakit dan biasanya. Mengapa beli itu? Karena kalau kita mulai sama tidak apa-apa jadi. Selanjutnya bagaimana kalian bekerja sama saat ini? Tadi si Lia membuat raknya dan juga plastiknya, Zahra yang memutih warnanya dan juga plastik. Saya juga memplastiknya di bagian belakang dan di bagian Selanjutnya apa yang kalian rasakan saat bekerja kelompok tadi? Banyak. kamu senang mau proses ketiga dan juga banyak pengalaman. Oke, kita kelompok satu. Boleh kita kita? Oke. Ya, kita mau buat. Kita lagi dulu. Selesai. Kami ada evaluasi kami akan menjelaskan yang pasti. Pasti bisa. Boleh melakukan saja. Boleh apa yang kelompok buat misalnya? Yang bersama itu. Nah, kenapa? Kelompok dua beli itu untuk dijadikan di punya. Karena kalau tidak bekerja sama kami tidak akan berjalan dulu. Sebenarnya bagaimana? Baik, ada juga. Bagaimana kelompok dua bekerja sama tadi? Apakah ada lagi di sana? Ada ibu. Saya baca. Saya sih sebagai gambar gambarnya ibu. Ini saya. Kalau ini ibu mencatat bisik. Oke, kalau ini ada. Ini kerja sama ibu. Ini yang bukan buat apa kita mau ya. Sampai ya, semua yang bekerja sama ibu. Kami mengambil video. Oke, terima kasih. Kita tolong selanjutnya kelompok tadi kelompok tiga. Oh ya. Oke, kelompok tiga boleh disampaikan. Nah, di sini kami tidak. Di sini kami telah membuat jalur sesuai dengan kreasi kami dan kami mendapatkan nilai 3 bersama. Kenapa nih kelompok tiga jadi untuk menjadikan kias ini tahunya? Karena kalau tidak ada persamaan, maka jalur itu akan Nanti saat pengerjaannya, gimana cara kerjanya apa di dalam yang apa bagaimana?
Bagi kami tadi sama dari apa yang dirasakan saat berjalan dan aku benar bahagia pada hari kali. Oke, terima kasih kepada Sofia diberikan tangan. Oke. Berikan dulu tepuk tangan. Terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dari semua yang telah Ibu jelaskan dan anak-anak Ibu telah melakukan hasil karyanya, terdapat 3 nilai sosial yang kita temukan. Yang pertama ada gotong royong, kerjasama, dan kebersamaan. Nah, semua nilai itu sangat penting karena dengan cara bekerjasama, bergotong royong, dan kebersamaan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita inginkan dapat terjalankan dengan baik dan tentunya mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita tonton tadi ada pas jalur. Nah, kalau di antara kita itu tidak bekerja sama dengan kompak, dengan bergotong royong, maka semuanya itu tidak terjalan dengan baik dan bahkan tidak sampai pada tujuannya. Nah, anak-anak Ibu bisa menerapkan nilai sosial dari bekerja sama, bergotong royong, dan kebersamaan itu di dalam lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakatnya. Nah, pelajaran untuk kita pada pembelajaran ini adalah hargai kerjasama dalam kelompok. Setiap orang dalam kelompok itu semua orang itu penting di dalam kelompok ataupun dalam kelas, dalam lingkungan kita sehari-hari, serta proses lebih penting dari hasil. Nah, dari proses itulah kita bisa melihat bagaimana cara kita bernilai sosial dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau untuk hasil itu mungkin bisa berkembang, tapi yang kita temukan adalah proses yaitu kerjasama kita. Nah, sportif dalam berkompetensi. Nah, dalam itu semua itu harus sportif dan punya aturannya. Nah, jika dalam bagi jalur atau dalam kelompok tadi anak-anak itu tidak sportif dan melakukan segala sesuatunya, maka nilai sosial itu tidak nampak di dalam kelompok itu, bahkan di dalam tiap pribadi anak-anak Ibu. Tentunya yang paling penting adalah kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak bangsa, kita harus belajar untuk melestarikan budaya kita, baik dari suku lain atau budaya kita sendiri, bahkan khususnya budaya Riau yang dimana kita tinggal di tempat daerah Riau sekarang. Nah, untuk semua pemaparan yang saya berikan, ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Yang artinya adalah segala sesuatu yang berat dapat terjalankan dengan baik dengan ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Oke, maka dari itu Ibu sebelum kita pulang, Ibu mau memberikan soal evaluasi kepada peserta didik. Dikerjakan secara mandiri ya. Sudah Bu. Mungkin aja boleh dikumpulkan. Mari kita. Nah, berakhir tadi telah selesai melakukan pekerjaan soal evaluasi, maka Ibu akan bertanya mengenai pembelajaran kali ini. Ibu akan bertanya dari refleksi kita, apakah anak-anak Ibu dalam melakukan tentang tadi sifat jalur? Apakah anak-anak Ibu telah mampu menyebutkan minimal 3 nilai sosial dalam tradisi jalur? Bersama. Apakah anak-anak Ibu dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya? Ya. Selanjutnya, apakah ada pengalaman belajar hari ini yang dapat anak-anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Dan terakhir, apakah ada hal yang paling menarik perhatian anak-anak Ibu selama proses pembelajaran?
memberikan tugas untuk minggu depan yang dimana setiap anak-anak ibu lakukan kegiatan nyata atau aksi nyata dalam lingkungan sekolahnya, dan itu dibuat dalam bentuk catatan saja lalu dikumpulkan di minggu depan. Jadi apa yang anak-anak lakukan misalkan membantu, misal nih Hajar lagi tiket, nah misalnya Suci membantu Hajar secara pemesanan tiketnya, dan itu ceritakan secara singkat saja. Ibu, jadi kumpulkan minggu depan ya. Ibu. Baik. Maka berarti pula pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap segala materi dan pembelajaran maupun hasil karya yang telah akan lakukan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu dan dapat menjadi ilmu yang baru juga buat anak-anak. Sebelum pulang kita akan menutup doa dan ucapan salam yang akan dibawakan oleh teman kita Vindi. Kepada Vindi, Ibu silakan. Sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, selamat pulang.